Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya di Ade Melano Talim channel YouTube saya. Oh ya, ini hari kedua Lebaran. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan, termasuk saya juga. Dan tadi kebetulan saya tadi kan buka-buka channel YouTube saya. Nah kebetulan di eh, vlog ke-18 saya itu AC Polytron tidak dingin, error E9. Itu ada pertanyaan dari salah satu viewer lah, atas nama Cynthia My Power. Itu ada pertanyaannya gini, kenapa AC saya sudah diperbaiki tetap E9 ya, kayak kipas nggak dingin-dingin. Oke. Di sini saya coba menjelaskan. Kebetulan kan AC-nya katanya sudah diperbaiki. Oke, sudah diperbaiki tetap muncul E9. AC muncul kode E9 pada AC Polytron itu penyebabnya gas freonnya habis atau kurang sama sekali. Itu kan untuk AC tipe gas freon R410 itu tekanan gas freonnya sekitar 140 PSI lah. Jadi apabila tekanan gas freon itu turun, kalau tidak salah kita pernah cek itu sampai dengan 100 PSI aja, itu sudah muncul kode error E9. Kalau nggak salah 100, ya 100, di bawah 100 sudah muncul kode E9. Jadi gini, eh, tidak akan mungkin gas freon itu habis kecuali kalau ada terjadi kebocoran. Kalau kurang, iya mungkin karena faktor pemakaian, mungkin kalau udah durasinya udah sekitar 4-5 tahun gitu, 6 tahun. Kalau ada kekurangan itu wajar, kurang sedikit. Tapi kalau ujuk-ujuk habis gas freonnya itu dipastikan terjadi kebocoran, bukan kemungkinan lagi. Karena dari pabrikan udah diisi gas freon, tahu-tahu kita pasang mungkin gas freonnya udah nggak ada atau hilang. Itu kemungkinan ya terjadi kebocoran mungkin di jalan, atau mungkin dia dari pabrikan lolos uji QC, quality control, tapi pada saat di jalan dibawa ke distributor di mana kan yang namanya getaran-getaran apa segala macam ya, ada kemungkinan terjadi gesekan antara pipa atau benturan atau kayak gimana. Jadi pipanya gesek, mungkin bocor lah di situ di odornya. Atau dulu juga pernah kita menemukan di pipa kondensor salah satu merek AC, pipanya itu, pipa U-nya itu ternyata las-lasan itu kurang sempurna teman-teman. Jadi kita dipanggil waktu itu, dipanggil, katanya AC-nya nggak dingin. Setelah kita cek, gas freonnya nggak ada sama sekali. Kita nggak curiga, ya udah cek pipa apa segala macam, nepal apa segala macam, sudah oke, kita isi lagi gas freon. Ternyata 2 hari kita dipanggil lagi, AC-nya katanya nggak dingin lagi. Setelah kita datang lagi, kita bongkar di indoor, kita cek evaporatornya, nggak ada bocor, tidak ada terjadi kebocoran. Dan kita cek lagi di outdoor AC, ternyata di pipa kondensernya itu bocor teman-teman. Nah akhirnya kita lakukan pengelasan menggunakan las perak. Selesai kita las, kita isikan lagi gas freon, dan sampai sekarang alhamdulillah tidak ada masalah. Pernah juga kita di salah satu hotel di tempat saya di Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Kita disuruh masang AC baru. Kita pasang AC baru udah salah satu merek. Ternyata setelah 3 hari kita dikomplain AC-nya nggak dingin katanya. Loh, kok nggak dingin ya? Nggak mungkin. Setelah kita cek semua kondisinya normal, apa-apa bagus, saya juga nggak nyangka. Sampai pipa AC itu kita ganti dengan yang paling bagus. Jadi ketebalannya 0,6 mili ke atas. Kita pasang tetap 3 hari kok gas freonnya hilang lagi. Akhirnya kita bongkar, outdoornya kita cek,
kita pipa kondensornya kita cek semua pakai air sabun, nggak ada kebocoran. Oke, udah berarti kan tinggal satu lagi di indoor unit. Setelah indoor unit kita buka, habis evaporatornya kelihatan, di pipa U-nya itu kayak ada apa ya, kayak cat gitu ya di pipa U-nya gitu ya, warna hitam. Setelah kita kasih tekanan tinggi, jadi posisi indoor unitnya itu kita lepas pipanya, pipa high pressure-nya atau pipa kecil itu kita tutup pakai nepel, pipa besarnya kita tutup pakai nepel, pipa kecilnya kita kasih tekanan gas freon. Kan nepelnya sama dengan manifoldnya itu beratnya, jadi kita langsung pasang isi gas freon, kita kasih tekanan tinggi. Nah ternyata di pipa U-nya itu ada kayak gelembung-gelembung keluar, teman-teman. Wah udah, saya yakin di sini. Nah setelah saya kupas sedikit apa namanya catnya itu langsung ces, wah di sini udah ketahuan. Jadi setelah ketahuan langsung kita lepas gas freon, kita buang, kita las lagi di situ. Jadi apa namanya ya, bawaan pabrik pun belum tentu menjamin bahwa pengelasan itu bisa sempurna. Ya mungkin kembali lagi kayak tadi, dari pabrik pengelasan sudah mungkin bagus, lolos uji QC, entah itu di jalan atau kayak gimana cara membawa unit AC-nya atau kayak gimana kita tidak tahu, yang mungkin membuat terjadi kebocoran atau kayak gimana. Jadi di sini saya jelasin lagi. Untuk kembali lagi untuk AC Polytron itu tidak dingin, itu kode S9 itu gas freonnya antara habis sama sekali atau kurang sama sekali. Jadi yang perlu kita perhatikan teman-teman itu untuk pemasangan tadi perlu kita perhatikan tadi pipa AC-nya. Jadi pipa AC-nya untuk tipe gas freon R410 ataupun R32 itu tidak bisa menggunakan pipa yang tipis. Ada memang yang bisa tekniknya bisa menggunakan pipa tipis, tetapi pada saat dilakukan flaring pipa atau flaring pipa itu pipanya ditekuk ke dalam, teman-teman. Jadi pipa bulat gini itu ditekuk ke dalam gini, tekuk ke dalam, dipukul, nanti baru di flaring, ditekan, jadi dia mekarnya itu jadinya lapis dua gini, teman-teman. Bisa kuat. Cuma pipanya terlalu tipis juga, tetap sama sih. Itu ada teknik tertentu. Nah, memang kalau untuk AC yang R410 tipenya gas freonnya dengan R32 pakai pipa tebal. Kenapa? Karena pipa tebal itu tadi apa namanya, tipe gas freon ini tadi tekanannya itu hampir 2 kali lipatnya gas freon atau AC tipe yang lama, R22 misalkan. R22 itu cukup 80 PSI, tapi kalau R410 itu 140. Kalau R32 bisa sampai 150, bisa lebih kadang-kadang kalau kita masang yang baru itu. Jadi kalaupun pipanya terlalu tipis, itu rentan terjadi kebocoran. Kebocorannya di mana, teman-teman? Jadi kebocoran pipa itu terjadi pada saat kita memplering pipa atau memekarkan pipa tadi, karena dia tipis, yang pertama. Yang kedua, pada saat kita memasang nepelnya itu, memasang apa ya, nepel ke indoornya, dari pipa ke indoor, pada saat kita kencangkan, nah disitulah flaringannya itu pecah atau retak kecil-kecil, maka disitulah terjadi kebocoran, teman-teman. Jadi disarankan untuk AC yang menggunakan tipe sekarang gas freonnya R410 ataupun R32 itu memakai ketebalan pipa itu minimal 0,6 mili. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah pipa AC-nya yang pertama, yang kedua nepelnya juga kita cek. Jadi nepelnya itu, teman-teman, bisa terjadi apa namanya ya, retak. Nah, retak. Jadi kalau dia retak pada saat kita mengencangkan nepel itu retak, itu nepelnya itu nanti apa namanya, bukan nepelnya sih, jadi terjadi kebocoran itu di yang retak itu tadi, walaupun kecil, teman-teman. Kadang-kadang kalau dia kecil itu kita nggak bisa ngelihat kasat mata. Gas freon itu kadang-kadang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kok kurang lagi gas freonnya, ya ada kemungkinan juga di nepelnya situ. Jadi bisa diganti dengan yang lebih tebal, dengan kualitas yang lebih bagus nepelnya. Selain di pipa AC tadi, itu di nepelnya juga, teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk
pipa AC nepel tadi ya, sama apa ya, kalau AC-nya sih sangat jarang terjadi apa ya, kebocoran, apalagi AC baru gagal produk gitu sangat jarang, itu mungkin 1000 banding 1 lah teman-teman. Tapi kita ada beberapa sih menemukan yang kayak begitu selama dari dulu sampai dengan sekarang. Baru 2 kali saya menemukan itu, dua merek. Nah, 2 merek itu 2 kali saya menemukan kasus seperti itu. AC baru ternyata bocor di pipa, kok satu merek itu di pipa kondensor di outdoor AC, satu merek itu tadi di evapnya, evaporator indoor AC-nya, indoor unitnya. Nah, jadi kalau sudah itu dipastikan untuk apa ya, flaringannya, nepelnya, baru kita lakukan pemasangan. Nah, jadi pada saat melakukan pemasangan antara drat sama apa ya, drat sama nepelnya, itu kalau bisa dipastikan pipa dengan nepelnya ini, dengan pipa yang dari indoor unit atau outdoor unit, itu harus rata teman-teman. Karena kalau misalkan kita pada saat memasang nepelnya itu miring sedikit gini, otomatis flaringannya juga ikut miring. Nah, itu bisa menyebabkan juga gas freonnya itu kurang, oh bukan kurang sih, bocor teman-teman. Bocor ya kalau miring kayak gitu ya. Jadi kayak gimana ya, sebentar. Nah, sebentar, saya punya. Nah, jadi gini. Nah, ini anggap aja pipa dari indoor unit. Ini pentil teman-teman buat ngisi gas freon. Nah, jadi pada saat memasang ini flaringan. Ini nepelnya, nepel. Jadi pada saat memasang gini. Nah, itu kalau bisa ini jangan sampai miring teman-teman di sininya nih. Mungkin kelihatan nanti kita kalau kita masang itu kan miring. Pastikan rata, baru kita kencangkan dengan kunci, entah itu kunci Inggris atau kunci pas. Baru kita kencangkan. Karena ditakutkan pada saat flaringannya tadi miring, atau ini ya flaringannya ya. Nah, ini tadi flaringannya miring. Ini nanti bisa menyebabkan kebocoran gas freon, teman-teman. Nah, begitu juga yang besarnya juga gitu, yang besarnya kayak gini. Jadi, nah ini namanya di flaring, dimekarkan pipanya. Jadi, nah pada saat kita memflaring juga kita pastikan kita bersihkan dulu flaringannya. Ini sudah selesai biar ini nggak begitu tajam, dengan menggunakan alat flaring toolnya. Sudah selesai, baru kita pasang. Nah, terus juga nepelnya ini juga perlu kita perhatikan teman-teman. Nepelnya ini nepelnya ini. Nepelnya ini kalau udah AC lama itu biasanya rentan retak. Jadi pada saat mungkin kita lepas AC-nya, mau kita pindah, mau pindah pasang AC misalkan, itu kita sering menemukan itu nepelnya ini retak. Jadi kalau kita mau pindah AC misalkan atau apa ya perlu diperhatikan, apalagi AC yang jadul lama gitu, keseringan ini retak. Jadi kita ganti juga. Dan apa ya, kalau misalnya AC lama, ini nepel-nepel kayak gini juga itu perlu kita perhatikan. Nepel-nepel yang kayak gini, nah pentilnya ini kita perhatikan. Biasa di outdoor unit ada 2 pipa kecil sama pipa besar. Kadang-kadang di nepelnya itu di apa ya, valve-nya atau keran menggunakan kunci L itu kalau udah kelamaan juga bisa bocor. Triknya bisa kita ganti, di dalam itu ada seal o-ring, atau kalau misalkan nggak bisa dibuka ya mau nggak mau kita las lagi kayak gini. Nepelnya kayak gini kita las lagi, kita menggunakan kawat las perak namanya atau kuningan, tapi lebih enak sih perak sih, lebih gampang mencair daripada kuningan. Nah, ada kemungkinan juga di sini bocor. Nah, jadi kita ganti ininya juga. Jadi untuk AC Polytron kode E9 kita kembali lagi. E9 itu dipastikan itu gas freonnya yang kurang atau habis teman-teman. Jadi bukan permasalahan di apa ya, mungkin di kompresornya nggak running atau nggak jalan, tidak. Itu dia membaca, karena sekarang kan sudah canggih AC-AC, jadi dia membaca. Walaupun kadang-kadang ada terjadi kesalahan pembacaan pada sensornya juga pernah kita menemukan.
Nah, yang pasti pastikan dulu kalau kode E9 muncul, kita cek dulu tekanan gas freon. Yang tadinya normal tidak ada muncul E9, tahu-tahu muncul E9, kita cek. Kalau misalkan gas freonnya kurang sama sekali, apalagi di bawah 100, itu otomatis ada kebocoran. Tidak mungkin tidak ada kebocoran. Nah, setelah itu baru kita cek. Yang pertama pipanya kita cek. Udah gitu flaringannya tadi yang buat mekarin tadi kita cek ada rusak atau tidak. Kalau yang misalkan rusak, nanti tinggal di cutter aja, dipotong lagi, di flaring ulang lagi atau flaring ulang lagi. Nepalnya juga perlu kita perhatikan. Setelah selesai kita pasang, dan itu cara pemasangannya harus pas, jangan sampai miring pipanya. Nanti kalau miring ditakutkan nanti bisa terjadi kebocoran di situ juga. Nah, terus yang ketiga juga nepal-nepalnya ini juga kita perhatikan. Ya tidak menutup kemungkinan, ya namanya AC baru juga bisa juga terjadi kebocoran di sini, di nepalnya ini, di outdoor AC-nya itu, pipa tekan dengan pipa isapnya, pipa tekan dengan pipa isap atau high pressure dengan low pressure-nya. Di palepnya, di apa namanya, pentilnya ini kita periksa juga. Oh ya, dan satu lagi, tadi kalau misalkan ada contoh misalkan nepal pecah atau nepal apa ya, kerannya juga pecah, itu ada di vlog saya, di vlog ke 31 kalau misalnya saya punya catatannya, di vlog ke 31 silahkan nonton. Di situ kelihatan nepalnya pecah, terus juga nepal pengisian gas freonnya, pipa tekan, pipa isapnya juga ada yang pecah. Itu di vlog saya ke vlog ke 31. Oke, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih sudah menonton di channel YouTube saya, di Ade Meranal Kadin Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.